Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom. Mari kita melanjutkan program renungan singkat atau resi yang kita tayangkan setiap hari mendahului doa pagi. Program resi ini akan ditayangkan setiap pagi jam 5:15 kurang lebihnya sampai jam setengah 6. Dan nanti jam setengah 6 melalui akun gereja online kita akan melanjutkan dengan doa pagi sampai jam 6, jam 5:30 sampai jam 6 melalui Google Meet atau Zoom yang linknya ada di tayangan setiap hari. Nah, dalam hari-hari ini kita akan meneruskan fokus mengenai bergaul karib dengan Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini seluruh dunia menghadapi situasi khusus, dan bergaul karib dengan Tuhan itu sebagai orang beriman menjadi sangat penting, saudara-saudara sekalian. Karena itu mari kita fokus pada bergaul karib dengan Tuhan. Dan hari ini judul renungan singkat kita adalah doa adalah hak istimewa. Doa adalah hak istimewa. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan renungan singkat dan juga doa pagi. Ini hak istimewa kami Tuhan. Kami menikmati, beri kami kekuatan, hikmat, dan pimpinan Tuhan penuh, Roh Kudus dominan atas kami, sehingga kami semua walaupun hanya melalui online, kami diberkati dan kami menaikkan doa-doa kami untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Urapi firman-Mu, sehingga firman-Mu berkuasa, mengubahkan, memperbaharui kami, meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca lebih dahulu ayat dasar kita. Ada di Kejadian pasal 25 ayat 21. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-21. Memang program kita ini terbatas, saudara-saudara sekalian. Resi atau renungan singkat ini saya rencanakan kurang lebih 10 menit. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan doa pagi kita, doa syafaat yang nanti melalui Zoom kita bisa berinteraksi. Kejadian pasal 25 ayat 21 saya baca untuk saudara. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Sampai di situ pembacaan saya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kemarin dicatat orang-orang yang pertama berdoa itu adalah Abraham, Ishak, dan Musa. Jadi orang pertama yang berdoa kepada Tuhan yang dicatat di Alkitab itu Abraham. Nah kemudian ini, ayat ini adalah orang kedua. Jadi di dalam Alkitab yang dicatat sebagai orang kedua yang berdoa kepada Tuhan itu Ishak. Kemudian nanti akan disambung oleh Musa. Musa itu nanti kita bisa membaca di Keluaran pasal 8 ayat 30. Nah di sini Ishak berdoa untuk istrinya, dikatakan seperti itu. Ishak berdoa untuk istrinya, karena tadinya istrinya yang namanya Ribka itu mandul. Tetapi Ishak kemudian berdoa supaya istrinya diberi anak. Maka dikatakan di sana, Tuhan mengabulkan doanya Ishak, lalu istrinya Ishak yang namanya Ribka bisa mengandung. Penting untuk kita ingat bahwa ini di zaman perjanjian lama. Jadi seperti kita ketahui zaman itu dibagi dua, zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru. Zaman perjanjian lama itu yang disebut zaman perjanjian lama itu sebelum Tuhan Yesus lahir. Makanya kitab suci ini kisah-kisah yang menceritakan sejarah suci mulai dari awal sampai kelahiran Yesus disebut kitab suci bagian perjanjian lama. Nah perjanjian baru itu setelah Tuhan Yesus lahir sampai sekarang. Makanya kita ini sekarang hidup di zaman perjanjian baru. Kalau kita merenungkan
Di Perjanjian Lama itu tidak sembarang orang bisa berdoa kepada Tuhan. Makanya judulnya hari ini adalah doa adalah hak istimewa. Jadi di Perjanjian Lama itu tidak sembarang orang bisa berdoa. Tadi dikatakan hanya Abraham, itu orang yang dipilih Tuhan. Lalu keturunannya, Ishak itu anaknya Abraham. Ya. Bahkan nanti Musa itu juga termasuk bangsa keturunan Abraham. Atau sering saya sebut Bani Yakub. Jadi kalau bukan keturunannya Abraham, orang tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Dari sini mari kita merenungkan kita yang hidup di zaman sekarang. Nanti hal ini akan saya ulang-ulang. Banyak kali kita menyepelekan sehingga kita tidak berdoa. Padahal zaman dulu, orang itu sangat ingin untuk bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Saja tidak bisa. Karena untuk bertemu kepada Yang Maha Kuasa itu, hanya orang-orang tertentu, yaitu keturunan Abraham. Dalam hal ini adalah Bani Yakub. Maka nanti kalau diceritakan ada tokoh-tokoh sesudahnya, ada banyak yang berdoa di Perjanjian Lama itu. Dan doa mereka dikabulkan, bahkan ada doa yang luar biasa, yang bahkan bisa membelah laut, bisa menghidupkan orang mati di sejarah suci ini. Tapi itu tetap orang-orang tertentu, tidak bisa sembarang orang. Mereka adalah tokoh-tokoh, nabi, atau orang-orang yang dikenan Tuhan saja. Nah, mari sekarang kita introspeksi kesadaran doa kita. Introspeksi kesadaran doa kita. Kita yang hidup di dalam Perjanjian Baru, itu kita diberi hak istimewa ini loh sebetulnya. Ini hak yang luar biasa, yang tidak setiap orang bisa sebetulnya. Tapi sekarang ini, kita yang diberi hak istimewa, malah kita banyak yang tidak berdoa. Ini mestinya menjadi perenungan yang dalam. Ada sesuatu yang berharga yang kita lalaikan, saudara-saudara sekalian. Padahal kalau orang yang mempraktekannya nanti akan semakin merasakan bahwa doa itu ada hasilnya. Kenapa saya bisa sekarang berdiri di sini, bisa menyampaikan kepada saudara lewat online ini bahwa doa itu ada hasilnya? Saya kalau bersaksi, saya sudah merasakan. Nanti di program renungan singkat berikutnya saya akan menyampaikan pengalaman sederhana saya, bagaimana ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, tapi karena doa hal itu bisa terjadi. Hal-hal yang tidak mungkin, yang mustahil, tapi oleh karena doa Tuhan memberi kepada kita. Nah, hanya pertanyaannya adalah, mari kita benar-benar menyadari kita sekarang ini punya hak istimewa untuk berdoa kepada Tuhan. Karena itu mestinya berdoa itu tidak menjadi beban. Berdoa itu justru sebuah kenikmatan kalau kita mengingat itu. Saudara-saudara sekalian, dalam waktu dekat ini aja, nanti seri berikutnya dari renungan singkat ini akan semakin memantapkan kita bahwa doa itu sebetulnya hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi kita di zaman Perjanjian Baru dipermudah. Cukup dengan imam Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung kita sebut namanya, kita datang kepada Tuhan, doa kita sudah sampai kepada Tuhan. Bagaimana saudara dan saya menyadari hal ini? Mari kita menyadarinya. Dan justru dalam situasi khusus seperti sekarang ini, berdoa itu penting. Ya, nanti juga ada kesaksian bahwa terpapar virus atau tidak, itu sebetulnya intinya karena seizin Tuhan. Nah, kenapa kita tidak minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatur segala sesuatunya itu melalui doa? Tuhan dipuji. Sampai di sini renungan singkat kita, saudara sekalian, dan kita akan melanjutkan dengan doa pagi secara langsung melalui Google Meet atau Zoom di tayangan yang sudah ada. Saudara bisa mengikuti melalui gereja online, akun gereja online, dan setiap pagi di situ ada link mengikuti doa pagi melalui Google Meet atau Zoom yang kita selenggarakan. Tuhan